belajar mandirinya Bapak dan Ibu adanya di LMS. Nah, nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya sekarang belum mendapatkan, email sama password-nya dari LMS, mungkin hari ini terakhir atau besok Bapak dan Ibu mendapatkan email dan, password tersebut, buat mengakses LMS-nya gitu ya. Jadi LMS ini dipakai untuk belajar mandiri Bapak dan Ibu. Di situ ada modul online, tapi modul itu tidak bisa di-download. Jadi modul itu hanya bisa dipelajari kalau buka LMS. Lalu setelah ada modul-modul belajar itu ada tes. Ada tes awalnya, ada tes, mengenai, modul-modul yang di atas itu apakah benar-benar udah Bapak dan Ibu pelajari atau belum gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang LMS? Sampai sini cukup untuk LMS? Ini kenapa baru 8 orang yang hadir ya? Bu, berarti Iya. nanti kalau yang belum dapat, itu nanti didaftar via grup gitu ya, Bu, ya? Iya, jadi Untuk yang belum daftar dapat nanti email sama jadi Bapak dan Ibu sama passwordnya nanti di-share di grup gitu? bukan. Jadi Bapak dan Ibu yang belum di-email sama panitia atau belum dapat password sama email, LMS itu Bapak dan Ibu daftar aja. Misal, yang belum mendapatkan password dan email LMS, misalnya pertama Bu Luluk, 1 Bu Luluk, kedua misalnya, Pak Nurfian gitu, ketiga Pak Lukman gitu. Jadi di ini aja didaftar nama Bapak dan Ibu, nggak usah emailnya. Gitu ya. Karena emailnya kan udah WA. ada, email peserta. Paham ya Bapak Ibu? Di WA grup atau bagaimana, Bu? Di WA grup nanti. Nggak hari ini ya Pak, Oh, Bu, iya. ditunggu hari ini, besok maksimal. Kalau besok Bapak dan Ibu belum dapat username sama password-nya, Bapak dan Ibu baru bikin list itu. Kalau hari ini ditunggu ya Bapak Ibu sampai malam ya. Paham ya Bapak Ibu? Sampai malam, Bu, ya? Iya. Oh, iya. Sampai malam, kalau malam tidak ada, otomatis kan harusnya Kamis itu Bapak dan Ibu sudah mulai, belajar mandiri ya, jadi harus udah ada gitu. Kalau sekarang mungkin belum karena panitia belum selesai mendata Bapak dan Ibu gitu ya, paham ya? Ini tapi saya coba mau manggil dulu di grup ya, soalnya kok baru 7 orang berarti yang masuk, takutnya bingung nggak bisa masuk ke breakout-nya. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Tapi ternyata pesertanya memang baru sedikit ya Bapak dan Ibu. Belum banyak yang masuk. Dari grupnya juga. Baik, saya lanjutkan saja ya. Bapak Ibu udah ngisi, yang di sini udah ngisi daftar hadir belum? Link chat itu, Bu. Iya, di link chat. Pak Sunario udah coba ya, saya sekalian lihat deh. Novian sudah, Bu, ya? Oh ya, coba saya cek ya Bapak Ibu ya, yang sudah mengisi siapa aja, jadi kelihatan.
Baru Pak Muhammad Nasrullah, Pak Nufian, Bu Luluk, Bu Mamin ya ini. Bu Mamin, Pak Nasrul, Pak Sunario. Baru 6 orang. Sedangkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang belum nih. Bu Mamin udah, Pak Nufian udah, Pak Nasrullah udah belum ya? Pak Nasrullah. Muhammad Nasrullah udah, Pak Nufian udah, Pak Nasrul udah, Pak Lukman. Oh, Pak Lukman silakan isi daftar hadir ya. Pak Lukman belum ngisi daftar hadir. Pak Lukman belum ngisi Iya, daftar Bu. hadir ya? Belum, Bu. Di mana, Ya. Bu? Di kolom chat lihat Pak, di kolom chat ada daftar hadir, Bapak klik linknya. Yang ada titik 3 more ini, Bu. Ada chat nggak? Ada chat terus daftar hadir Pak. Lewat HP, Bu, saya, Bu. Di HP juga ada klik link chatnya coba. Yang more-nya boleh Iya, terus Pak. klik. Di more, Pak. More-nya Di klik. Titik 3 more. more, terus ada chat. Ya. Ada chat. Ada chat, Iya, di chat itu nanti chat. ada daftar hadir, Bapak klik linknya ya Pak, jangan ngetik di chatnya. Oh, ya. Oke, saya sambil monitoring yang di grup WA yang sudah masuk. Oke, kita tetap lanjut aja ya Bapak Ibu, walaupun pesertanya hanya 7 orang. Oke, nanti yang lainnya bisa menyusul. Ya. Nah, ini petunjuk penggunaan modulnya ya Bapak Ibu, cara menggunakannya. Nah, ini yang tadi kan, www.sekolahmu, Kemenak sekolahmu. Oke, ini adanya di Kemenak Akmi sekolahmu. Jadi Akmi strip Kemenak sekolahmu. Nah, dia masuk nih sekolahmu nanti Bapak dan Ibu kliknya nanti masuk atau daftar. Tapi jangan daftar, hanya masuk aja ya. Masuk nanti ada password sama email. Nah, ini jangan daftar akun. Jadi lihat di bawahnya ada sudah punya akun, masuk di sini. Klik yang masuk di sininya. Jadi klik yang masuk di sininya, ini saya coba warna merahin. Nah, klik yang di sini. Lalu setelah itu harusnya Bapak dan Ibu punya password. Nah, ini misalnya udah ada passwordnya Bapak dan Ibu, masuk. Nah, ini kelasnya nanti BIMTEK tindak lanjut hasil AKMI. Nah, ini Bapak dan Ibu harus nonton semuanya ya, dari mulai sambutan Kasubdit, selayang pandang, BIMTEK tindak lanjut, sampai tulis. Nah, nanti itu ada uji pemahaman selayang pandang. Pertanyaan-pertanyaan itu adanya di modul yang 3, BIMTEK tindak lanjut AKMI sama selayang pandang. Nah, kalau Bapak dan Ibu belum belajarin benar, saran saya jangan langsung tes. Karena kenapa? Tesnya itu ada yang bisa diulang, ada yang tidak bisa. Kalau Bapak dan Ibu tidak udah tes tapi tidak belajar dulu tuh dari selayang pandang AKMI itu sama BIMTEK tindak lanjutnya, nilainya nanti kecil. Kalau nilainya kecil nggak bisa diulang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya minta tolong mohon gitu daripada nanti Bapak dan Ibu menyesal kemudian baca dulu tuh yang ada di modul atasnya. Baru uji pemahamannya, baru tes. Jangan sampai tes dulu baru baca, jangan dibalik.
Baca dulu baru tes ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti masuk nih setelah yang pandang harus play video. Tonton atau baca pastikan sampai centang hijau gitu. Kalau belum centang hijau tandanya Bapak dan Ibu belum baca atau belum ngeklik itu. Nah, nanti ini ada profilnya dibuka semua pokoknya. Nah, ini pengisian Padlet nggak usah gitu. Udah Bapak dan Ibu, sekarang kita belajar tentang modul aja, cara penggunaannya. Lalu apa sih kisi-kisinya atau yang harus dilakukan selama penggunaan modul itu? Bu April. Iya. Iya, Pak. Halo. Saya mau tanya, Bu. Pak Novian, silakan. Mohon maaf ya. Halo. Oh ya, halo. Iya. Iya, Pas Pak. saat pengisian data itu saya pakai di laptop, tapi pas saat Zoom meeting saya pakai HP. Itu pengaruh dengan pengiriman email nggak Bu ya? Pengisian datanya di laptop kan, Pak? Pengisian datanya di laptop kan? Iya. Pas pengisian data itu kan dapat PDF-nya ya Pak, download PDF gitu ya? Sampai ke download nggak? Berhasil nggak? Sampai. Sampai berhasil ya Pak? Ada download PDF-nya ya? Yang biodata Bu ya? Yang tadi saya upload share. biodata sudah semua. Oh ya udah. Upload dokumen-dokumen sudah semua. Oh udah. Nggak ngaruh kok Pak. Yang penting udah sampai PDF, jadi udah bisa ke download itu biodata Bapak yang di BIMTEK tindak lanjut, yang peserta BIMTEK tindak lanjut 3 itu kan? Iya. Nah, itu udah masuk. Kalau udah sampai ke download, download PDF dan itu udah ada nama Bapak, itu udah masuk. Cuma mungkin sekarang yang pakai tanda tangan itu Bu ya? Iya, pakai tanda tangan, benar. Nah, nanti dilengkapin ya kayak surat tugasnya, KTP-nya, terus NPWP-nya, sama satu lagi apa ya? KTP, NPWP, surat tugas, satu lagi. Rekening. Oh ya, nomor rekening, buku rekeningnya itu jangan sampai nggak kelihatan. Yang halaman depan. Halaman depan itu ya, kan ada semua, nama. Bu. Ya, kalau sudah semua itu udah nggak ngaruh Pak. Jadi kalau belum dapet apa namanya passwordnya, nanti berarti dari LSP-nya atau dari panitianya belum memberikan atau masih proses pembuatan gitu. Tapi Bapak dan Ibu jangan buat ya. Jadi udah dapet. Oh, iya. Tidak perlu buat. Nanti kalau buat sendiri, kayak tadi kan bisa tuh buat sendiri. Nanti nggak ada kolom kelas yang BIMTEK tindak lanjutnya, karena nggak semua orang masuk ke BIMTEK tindak lanjut itu atau BTL itu ya. Jadi yang dapat kelas BTL itu berarti peserta-peserta yang sudah terdaftar aja sebagai peserta BIMTEK tindak lanjut gitu. Akminya. Paham ya Pak? Nggak ada masalah ya? Iya Bu, makasih. Oke, sama-sama. Oke, nggak apa-apa kita belajar bareng-bareng. Lanjut, nah ini nih modul. Modul pembelajaran literasi dikhususkan untuk para guru, madrasah, ibtidayah, atau guru-guru MI. Modul ini dimaksudkan untuk membantu dan memberikan wawasan tambahan kepada guru dan mengajarkan literasi membaca. Selain literasi membaca di sini, berarti Bapak dan Ibu juga belajar buat literasi digital. Kenapa digital? Karena kita sekarang menggunakan internet, menggunakan laptop, otomatis membaca juga, tapi digitalnya juga. Dengan mempelajari secara seksama isi modul tersebut, para guru diharapkan untuk memiliki pemahaman memadai sehingga dapat menerapkan pemahamannya dalam aktivitas pembelajaran literasi membaca dan literasi digital ya Bapak Ibu, saya tambahkan karena kenapa? Kita menggunakan internet, kita menggunakan gadget, baik itu gadgetnya adalah laptop dan handphone. Modul tersebut dapat dijadikan contoh dan sumber acuan bagi guru dalam memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas hasil belajar secara optimal pada peserta didik. Nah, konteks literasi, baik membaca. Nah, Bapak dan Ibu tahu nggak literasi di AKMI ini ada berapa sih? Sudah dijelaskan belum? Jadi literasi kan biasa kita tahu literasi membaca saja ya. Tapi di AKMI ini ternyata ada beberapa literasi, nggak cuma satu. Bapak dan Ibu udah tahu apa aja? Udah? Belum? Ya sudah. Apa aja, Pak?
buka kamus dulu, Novian. Ibu. Oh, nggak usah buka kamus. 1 membaca. Ada 5. 4. Nah, 5 pokoknya. 4. Loh, kok 4 ya? Oh, Iya, 4. di AKMI ini ada 4, yaitu pertama membaca, terus numerasi. Numerasi itu yang berkaitan dengan hitung-hitungan atau matematika, sosial budaya, dan sains. Sama karakter. Oh, karakter nggak ada, Bu ya? Nggak ada, jadi adanya sosial budaya, jadi yang berkaitan dengan kewarganegaraan, terus kemasyarakatan itu ke sosial budaya. Nah, kalau misalnya tentang IPA, ilmu pengetahuan alam, masuknya ke sains. Tapi kalau hitung-hitungan, misalnya masuknya ke matematika, gitu ya Pak Ibu ya. Nah, jadi literasi yang ada di AKMI ini, program AKMI ada 4 gitu. Nah, beda lagi nanti kalau programnya program Kemendikbud. Biasanya di Kemendikbud itu ada 2 aja. Literasi itu maksudnya membaca. Terus satu lagi numerasi yang berkaitan dengan hitung-hitungan gitu. Kalau di Kemendikbud 2, tapi di program AKMI ini kita ada 4, yaitu ada membaca, literasi membaca, literasi numerasi, literasi sosial budaya, dan literasi sains gitu ya Bapak Ibu, jadi ada 4. Mohon maaf Bu, kemarin saat praktek AKMI tapi ada literasi karakter. Oh, belum. Praktek AKMI di mana Pak? Di madrasah. Oh, di madrasahnya, bukan yang dari Kemenak ya, tapi dari sekolah. Tidak dari Kemenak. Pas saat pelaksanaan AKMI itu mengisi 5. Oh, 5. Yang terakhir itu karakter. Oh, karakter. Iya, tapi di sini yang di BIMTEK ini hanya 4 gitu. Mungkin karakter itu mungkin karakter itu dipelajari sendiri, maksudnya gitu ya Pak Bu ya. Oh, iya, terima kasih Bu ya. Tapi yang di sini nanti misalnya besok Bapak dan Ibu belajar tentang literasi membacanya gitu. Nanti hari Jumat bertemu saya lagi di literasi numerasi gitu. Nah, Bapak dan Ibu memiliki 4 instruktur. Nah, instrukturnya itu terdiri dari yang tadi literasi, membaca, sains, dan sosial budaya. Nah, saya ini kebagian yang numerasinya. Nah, Bapak dan Ibu panggil aja Bu Atika gitu ya. Oke, sampai sini clear? Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nih, dalam konteks literasi, pengembangan modul ini merujuk ke 6 kata kunci, yaitu visi Kementerian Agama tentang profesional, andal, soleh, moderat, cerdas, dan unggul. Nah, visi tersebut mengarah pada upaya membangun masyarakat yang soleh, moderat, dan cerdas, serta unggul. Nah, pendidikan diharapkan dapat menghasilkan produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindarkan perilaku dan pengungkapan yang ekstrim dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Sempurna perkembangan akal budinya, berpikir, mengerti, menganalisis ya, dan tajam pikirannya serta lebih pandai dan cakap. Jadi gunanya literasi di sini apa sih Bapak dan Ibu? Jadi kalau misalnya literasi numerasi itu bukan hanya untuk guru matematika gitu, bukan. Literasi numerasi itu harus dimiliki oleh setiap orang, baik itu setiap guru maupun setiap siswa. Kenapa? Karena seperti kalau kita belanja di Indomaret, emang yang belanja itu hanya orang matematika, tidak kan Bapak dan Ibu? Nah, saat kita ke Indomaret misalnya hanya membawa uang 100.000, yang kita pikirkan kan jangan sampai kita beli barang tapi uangnya nggak cukup gitu. Gimana caranya barang yang kita butuhkan cukup dalam uang 100.000 aja. Nah, itu kan berarti kita literasi dalam numerasi. Maksudnya apa? Kita menyelesaikan masalahnya apa, kita mau beli barang tapi uangnya hanya 100.000, kira-kira uang 100.000 itu bisa kita beliin apa aja ya. Nah, itu kan menyelesaikan masalah, gimana dengan uang yang pas 100.000 barang tersebut yang kita butuhkan kita beli gitu. Jangan sampai kelebihan. Gimana caranya nih agar uang yang kita bawa ini dapat membeli apa yang kita butuhkan semua gitu dengan uang yang terbatas. Nah, itu adalah proses analisis, proses juga berpikir gimana caranya, dan proses menyelesaikan masalah. Itu ya. Nah, isi modulnya di situ nanti ada literasi membaca. Levelnya itu ada banyak. Levelnya itu dari level rendah sampai level tertinggi. Level rendah itu kalau di
literasi ini namanya level butuh intervensi. Lalu nanti butuh intervensi, ada butuh level dasar, lalu cakap, terampil, lalu perlu ruang kreasi. Itu level-levelnya. Nah, selama ini Bapak dan Ibu tahu level pengetahuan itu apa aja? Level pengetahuan siswa itu apa aja? Bu Luluk? Bu Luluk, biasanya level kemampuan siswa itu ada level kemampuan apa aja sih, Bu? Dibuka dulu, Bu, mic-nya. Mic-nya dibuka dulu, Bu. Nih, aku unmute. Bisa, Bu? Belum, Bu. Itu masih di-mute, Bu. Dibuka dulu, Bu, itunya. Iya, sudah. Oke. Biasanya kemampuan siswa itu di sekolah ada yang kemampuannya apa aja sih, Bu, level pengetahuan siswa? Kemampuan dalam berpikir, memahami masalah. Memahami kan, Bu, terus menganalisis, menyelesaikan masalah, mengaplikasikan, gitu ya, Bu, ya biasanya. Iya. Nah, sekarang kalau di AKMI ini namanya kita ubah, tapi maksudnya tetap sama, kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Apa aja? Pertama, butuh intervensi itu paling rendah. Habis butuh intervensi ada dasar. Habis dasar ada cakap. Habis cakap ada terampil. Nah, yang paling tinggi itu yang kemampuannya tinggi namanya butuh ruang kreasi gitu. Nah, itu hanya sekilas saja ya Bapak Ibu. Besok pasti ada tentang itu. Tentang level pemahaman siswa atau level pengetahuan siswa. Nah, modulnya di sini ini maksudnya tidak hanya literasi membaca ya Bapak Ibu, tapi keempat literasi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau ada modul itu Bapak dan Ibu dapat meningkatkan literasi membacanya. Karena kan belajar mandiri tuh di modul, otomatis Bapak dan Ibu sebelum ngisi tes yang ada di modul tersebut, Bapak dan Ibu harus membaca dulu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang ada di tes itu terdapat di atasnya atau di modul itu. Jadi kalau misalnya belum membaca modulnya, jangan ngisi tesnya dulu. Karena nanti yang ada malah penyesalan. Kenapa penyesalan? Nilainya nggak bisa diubah gitu. Nanti di terakhir pertemuan, Bapak dan Ibu itu mendapatkan nilai. Nah, nilainya ini tuh diakumulasi dari tes awal sampai tes terakhir. Nah, sayang banget kan tuh nilai awal-awal. Biasanya itu guru-guru pada pengen cepet-cepet di awal. Kenapa? Karena disangkanya yang penting udah 100% tuh dalam membaca modulnya. Padahal kalau 100% nilai tesnya jelek, keluarnya nanti hasilnya jelek gitu. Mau nggak Bapak Ibu di sertifikat nilainya 60 atau 50? Mau nggak? Malu nggak? Malu ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa nanti ngisi tesnya itu benar-benar. Gimana caranya benar-benar? Bapak dan Ibu baca dulu modulnya, baru isi tes. Jangan dibalik. Oke, Bu Janatul baru datang ya Bu Janatul? Bu Janatul baru datang ya? Iya, Isi tadi daftar hadir ya Bu? mau masuk tapi nggak ada breakout rooms-nya, terus ya, nggak baru apa-apa. kirim kode. Oke, itu Bu, saya kirim ke kolom chat itu ada daftar hadir. Ibu klik linknya ya. Jangan sampai udah masuk nih kita selama sejam, Bapak dan Ibu nanti nggak ngeklik link, otomatis nggak terdaftar. Jadi saya bikinnya tidak masuk, padahal Bapak dan Ibu hadir. Gitu. Ya, ini saya isi dulu. Ini jangan Bu Janatul aja ya, tapi siapa lagi? Bu Mamin udah. Bu Siti juga, Bu Siti Nur Goziatul kayaknya belum ngisi deh daftar hadir. Ya, Bu, belum. Ya, isi dulu ya, Bu. Ya. Oke. Ini karena sedikit orangnya, jadi saya masih bisa ngontrol. Nanti kalau udah banyak, saya udah nggak bisa ngontrol. Dan Bapak Ibu harus bisa ini sendiri ya. Inisiatif sendiri, buka, klik chat, habis itu langsung klik Google Form-nya tersebut. Karena ini pengenalan, nggak apa-apa saya arahin dulu. Iya. Oke, itu juga termasuk dalam literasi digital. Literasi membaca, literasi digital. Oke, kita lanjut ya.
Nah, ini tadi yang level kognitif, jenjang kemahiran siswa. Nah, nanti banyak level-level yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama itu paling rendah adalah level butuh intervensi. Butuh intervensi berarti butuh bimbingan dari Bapak dan Ibu, bimbingan khusus. Lalu ada level dasar. Dasar itu mereka bisa memahami apa yang dipertanyakan, tapi belum bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Lalu level dasar mereka bisa level dasar di sini nih berisi rancangan pembelajaran, peta konsep kompetensi dan subkompetensi pembelajaran, wawasan teoritis, domain dan subdomain dan langkah-langkah pembelajaran yang disertai contoh-contoh. Nah, jadi di sini nih level kemahiran dasar biasanya anak-anak atau orang tersebut yang memiliki kemampuan dasar itu bisa membaca soal, bisa memahami soal, tapi belum bisa menyelesaikannya. Jadi hanya memahami soal atau bacaan tersebut, tapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, lanjut nanti ada yang namanya level kemahiran cakap. Nah, cakap di sini mereka sudah mulai bisa tuh mengetahui apa yang diketahui, mengetahui apa yang ditanya, bisa menyelesaikan soal tersebut, tapi hanya soal-soal yang mudah atau yang dasar gitu. Lalu nanti ada kemahiran terampil. Kalau terampil di sini siswa udah bisa menyelesaikan masalah, sudah bisa menyelesaikan masalah nih, tapi belum bisa membandingkan gitu. Jadi baru bisa membandingkan, baru bisa membandingkan. Jadi misalnya kayak kalau kita belajar urutan bilangan. Urutkan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Nah, mereka udah bisa tuh mengurutkan itu, tapi belum bisa memutuskan masalah. Nah, nanti di level terakhir itu ada yang namanya kemahiran perlu ruang kreasi, di mana anak-anak udah bisa menyelesaikan masalah, bisa membandingkan, bisa mengetahui apa yang diketahui dan ditanya, dan bahkan dia mau butuh pertanyaan-pertanyaan lagi atau soal-soal lagi yang bervariatif gitu. Itu level kemahiran yang perlu ruang kreasi. Namanya perlu ruang kreasi berarti dia butuh berkreasi lebih gitu. Biasanya dia butuh latihan soal-soal yang lebih banyak, lebih bervariatif, dan biasanya kalau butuh ruang kreasi ini dia udah masuk ke anak-anak yang olimpiade gitu. Nah, udah deh. Terus tiap akhir bab itu bisa disajikan biasanya refleksi atau tindak lanjut oleh guru. Nah, terakhir nanti di BIMTEK tindak lanjut ini di minggu kedua nih atau di hari ke-14 itu Bapak dan Ibu tuh diberikan refleksi selama pembelajaran 2 minggu itu apa aja sih yang Bapak Ibu dapatkan dari PTL ini atau BIMTEK tindak lanjut AKMI ini gitu. Lalu tindak lanjutnya apa? Tindak lanjut di sekolah tuh Ibu, Bapak mau ngapain? Setelah dapat ilmu dari BTL AKMI ini, dari AKMI ini Bapak dan Ibu mau ngapain sih? Misalnya mau merubah pembelajaran, ada model pembelajaran yang ada di madrasah Bapak dan Ibu gitu misal. Atau kedua, ingin mentransfer pengetahuan atau ilmu yang ada di AKMI ini ke teman-teman sejawat yang tidak ikut AKMI gitu. Karena kan di dalam MI ini hanya 2 orang ya maksimal Bapak Ibu yang ikut AKMI. Yang terdaftar AKMI itu di sekolah Bapak Ibu berapa orang? Berapa maksimal? Maksimal berapa Bapak Ibu? Bu Siti? 2 orang, Bu. Maksimal 2 orang ya. Nah, berarti Ya, nanti setelah AKMI ini selesai, Ibu bisa mentransfer ya pengetahuan Ibu ke teman-teman sejawat dulu, lalu baru ke murid-murid juga. Gitu ya, Bu ya? Karena nggak semua punya kesempatan buat masuk BIMTEK AKMI ini, ya kan, Bu? Oke. Nah, ini tadi langkah penggunaan modulnya. Iya. Oke, bentar nih. Siapa nih yang tidak mute? Oke, ini Bu Alia. Bu Nur kayaknya baru masuk ya. Bu Nur yang baru masuk, lihat chat ya. Yang baru masuk, lihat chat. Di situ ada daftar hadir, diklik ya linknya. Isi terusnya.
Iya Bu, sudah lihat tapi belum ada, belum bawa nama rekening sama NPWP Bu. Oh, nggak apa-apa. Ini Bu bukan. Ini daftar hadir Ibu sekarang nih di Zoom. Oh ya, data hari sekarang. Iya, di chat. Lihat Bu, saya ngechat. Ya. Nah, di chat itu ada link daftar hadir. Ibu klik linknya. Iya. Ya. Oke. Nah, di modul isinya apa sih? Tadi kan saya udah sempat liatin ya. Nanti saya share lagi, share screen lagi tentang modul itu. Nah, Bapak dan Ibu harus baca dengan cermat dan tuntas wawasan teoritis tentang literasi. Nanti bukan hanya membaca aja ya, tapi keempat literasi yang saya udah jelaskan. Harus cermat, terus harus bikin peta konsepnya. Maksudnya apa? Jadi tahu peta konsep yang disajikan dalam modul itu diturunkan ke dalam silabus. Nah, Bapak Ibu benar-benar harus cermat. Biasanya di modul tersebut, di LMS ya, namanya LMS, Learning Module System, di situ ada pertanyaan-pertanyaan atau kata kunci yang akan dipertanyakan nanti di tes. Biasanya habis baca modul, ada tesnya, tes pemahaman. Habis baca modul, ada tes pemahaman lagi gitu. Nah, Bapak Ibu dan harus benar-benar baca dengan cermat, jangan asal klik aja biar dia ke checklist gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena itu pengalaman saya waktu saya jadi peserta BIMTEK dan saya kasih tahu nih ke Bapak Ibu agar Bapak Ibu nggak melakukan kesalahan yang sama seperti saya waktu jadi peserta. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru karena misalnya teman-teman udah sampai modul berapa, Bapak Ibu baru membuka, akhirnya buru-buru akhirnya ngisi tesnya asal-asalan. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu, nanti sayang. Sayangnya di mana tes-tes itu nanti dirata-ratakan sampai tes akhir, lalu nanti di sertifikat itu ada nilainya. Kalau nilainya kecil, Bapak Ibu akan malu gitu. Dan nilai itu pure dari LMS. Jadi nanti ada penugasan dari instruktur-instruktur. Tapi nilai tugas itu nggak digabung sama LMS gitu. Nilai tugas yang dari instruktur nanti buat sertifikat resmi dari Kemenak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu dapat 2 sertifikat. Satu sertifikat yang resmi dari Kemenak, satu lagi sertifikat yang dari LMS ini gitu. Dan dua-duanya harus bagus gitu. Jangan sampai yang resmi bagus tapi yang dari LMS ini nggak bagus. Oke, nah nanti guru mencermati rancangan pembelajaran secara tuntas. Nah, rancangan pembelajaran itu apa sih? Sama seperti Bapak dan Ibu kalau bikin RPP di sekolah. Hanya nanti beda format aja. Nah, nanti akan dipelajari di besok, di hari-hari kemudian yang tentang literasi membaca, numerasi, sains, sama sosial budaya. Jadi rancangan kegiatan itu terdiri dari pengantar, materi, aktivitas siswa, refleksi, tindak lanjut, glosarium, dan daftar pustaka. Mirip sekali sama RPP. Oke, guru diwajibkan melakukan refleksi kepada peserta didik dengan harapan akan diperoleh bahan evaluasi untuk perbaikan dalam pembelajaran literasi. Guna memudahkan dalam memahami materi dalam modul ini, guru nantinya dapat melakukan simulasi atau latihan selama proses pembelajaran berlangsung. Nanti ada latihan terus buat Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan nggak nih tentang modul LMS ini atau Learning Module System yang ada di sekolahmu, di link sekolahmu? Ini ya? Nggak ada ya? Oke, saya share ulang ya, biar yang lain lihat sekolahmu itu kayak gimana sih. Jadi itu, ini saya share ulang. Nah, ini adanya di website nih. Websitenya itu AKMI Strip Kemenak Sekolahmu gitu. Nah, ini coba saya logout ya, mulai dari awal lagi masuk ke modul. Saya coba keluar. Jadi, nah ini coba saya copy, saya kirim ke WhatsApp. Ini namanya LMS ya Bapak Ibu, Learning Module System. Saya coba share ke grup biar nanti besok-besok ada lagi yang nanya sekolahmu itu atau LMS-nya apa sih linknya gitu. Oke. Ini
link LMS. Oke. Saya coba stop share ya, ulang. Nah, pertama di LMS share. Nah, Agni. Oke, udah kelihatan? Bu Mamin, yang kelihatan apa di layar Ibu? Bu Mamin, yang kelihatan apa di layar Ibu? Yang kelihatan apa? Judulnya. Judul apa? Bimbingan. Oke, sip ya. Berarti udah kelihatan ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu klik nih yang paling atas kanan, masuk atau daftar. Tapi jangan daftar ya. Bapak Ibu udah punya akun ceritanya, nanti udah dikasih sama panitia, masuk di sini. Jadi jangan bikin akun. Nah, ini misalnya punya Bapak dan Ibu, masuk. Pastikan di kolom nanti di kolom kelasku, nanti klik kelasku. Di kelasku itu nanti ada BIMTEK tindak lanjut ya, jangan sampai nggak ada. Kalau nggak ada langsung lapor. Kalau nggak ada nanti Bapak dan Ibu nggak bisa ngerjain modulnya. Jadi langsung lapor kalau misalnya nggak ada tulisan BIMTEK tindak lanjutnya. Nah, nanti loading. Nah, ini dari awal. Nah, ini nanti ada persentase. Persentase Bapak dan Ibu udah ngerjainnya sampai berapa. Nah, ini coba saya capture nanti. Nah, itu harus diklik semua ya, Bapak Ibu. Pertama misalnya sambutan. Terus ada selayang pandang. Selayang pandang ini menonton video. Video tentang apa? Tentang pemaparan Agni itu apa sih gitu. Nah, nanti ada BIMTEK tindak lanjut ini membaca teks atau infografis. Nah, ini masuknya ke literasi membaca. Nah, ini agak lemot ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau bisa bukanya jangan di handphone ya Bapak Ibu. Nanti kalau di handphone loadingnya itu nggak sempurna nih kayak gini. Nah, ini loading sempurna. Bisa jadi di handphone loadingnya tidak sempurna gitu. Nah, nanti ini modulnya harus dibaca ya. Fokusnya apa, tujuannya apa, program bimbingannya tuh apa aja. Nah, ini yang tadi saya udah sebutkan. Kita memiliki 4 literasi. Coba saya mau tanya nih. Panasrul. Panasrul hadir? Panasrul? Hadir, Bu. Hadir, oke. Hadir. Literasi Agni kita ada apa aja sih, Pak? Literasi Agni Literasi kita ada membaca, memorisasi, okay. terus budaya, sosial budaya, sama lingkungan kalau nggak salah. Science ya, Pak. Nih, Pak. Di modulnya ada nih, Pak. Sains. Ya, science. Kelihatan nggak, Pak, nih? Nih coba nih, saya ngelihat. Oh, aku belum buka, Bu. Sebab ini kan saya dari HP, jadi nggak kelihatan. Sharean saya kelihatan nggak? Saya nge-share screen nih, kelihatan nggak? Oh, kelihatan sih, Bu, kelihatan. Cuma kan kecil ya? dari HP kan kecil banget. Kecil ya? Oke. Nah, di sini nanti Bapak baca dulu ya. Benar-benar dibaca ya, Pak. Jangan asal dibuka klik-klik biar checklist aja ya. Karena nanti habis ya, Bu. Ada nih kan ada literasi, terus ada PISA. Apa sih PISA? Coba saya mau nanya yang lain. Makasih, Pak. Pak Nasrul, makasih. Bu Nur Aliyah, tahu nggak sih PISA itu apa? Kan kita sering belajar ya, sering ngedenger ya, hasil PISA tahun berapa gitu. Emang PISA itu apa sih sebenarnya? PISA apa? Atau ada yang bisa nggak Bapak Ibu yang menjawab PISA itu apa sih? Nah, terakhir itu PISA dilaksanakan di tahun 2018. Emang PISA itu kepanjangannya apa sih? Pasti tes dong, karena ngomongin hasil PISA, otomatis itu pasti tes. Ada yang tahu kepanjangannya? Ayo Bapak Ibu, kita kan nggak ketemu nih, cuman daring. Jadi saya hanya bisa menilai Bapak Ibu keaktifannya dari ini, dari tanya jawab ini. Nah, saya kan nanti akan menilai Bapak dan Ibu aktif apa enggak, nilainya bagus atau tidak gitu. Jadi otomatis diharapkan aktif. Jadi saya kenal Bapak Ibu karena kita nggak akan ketemu nih, ketemunya hanya via daring aja.
Oke, tadi udah laki-laki. Sekarang Bu Janatul. Bu Janatul. Iya, Ibu. Oke, Bu Janatul udah ngisi daftar hadir belum? Udah. Oh, udah. Oke. Bu Alhamdulillah. Janat, alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Nah, Ya, Bu Janatul, PISA itu apa sih, Bu? sebenarnya kalau singkatannya saya kurang paham ya. Tapi apa pelaksanaan apa sih PISA itu? Kalau nggak salah sih itu apa ya, penghargaan atau ranking literasi setiap negara gitu loh, dari beberapa negara yang lain. Tingkat bacanya bagaimana, apa sejauh mana gitu. Nah, berarti PISA itu apa sih? Program internasional assessment ya. Assessment itu berarti apa sih? Program penilaian. Iya, assessment itu penilaian. Otomatis itu adalah tes kan ya Bapak Ibu. Tes internasional gitu. Tes internasional di mana anak-anak tuh nggak dikasih tahu kisi-kisinya apa, nggak kayak ujian nasional. Kalau ujian nasional itu kan kita dikasih tahu ya kisi-kisinya apa, yang harus dipelajarin apa gitu. Nah, kalau di PISA itu pertama pasti soalnya itu dalam bahasa apa? Pasti bahasa internasional, ya kan? Soalnya itu bahasanya apa pasti? Bukan bahasa Indonesia pasti, karena internasional assessment-nya. Berarti bahasa Inggris. Inggris. Satu, berarti literasi membacanya aja siswa-siswa kita belum tentu bisa bahasa Inggrisnya atau paham sama bahasa Inggrisnya. Satu, itu literasi membacanya. Kedua, dari bacaan-bacaan itu misalnya mereka diberikan diagram, mereka diberikan tabel. Nah, otomatis kan diagram atau tabel itu berkaitan dengan matematika, kemampuan matematikanya. Nah, kalau misalnya anak-anak aja nggak bisa baca tabel, gimana caranya mereka ngejawab pertanyaan gitu kan? Nah, otomatis itulah yang membuat nilai PISA mereka atau Indonesia itu kecil pada tahun 2018 gitu. Jadi latar belakang adanya BIMTEK ini apa sih? Karena di latar belakangi dengan nilai PISA yang kecil. Peringkat Indonesia itu peringkat 72 dari 77 dalam literasi membaca gitu. Lalu literasi matematikanya juga sama, peringkat 72 dari 78. Pokoknya kita peringkat 70-an mulu deh gitu. Nah, Bapak dan Ibu kalau besok ditanya PISA itu apa, bisa ya. Jadi program assessment test yang diselenggarakan secara internasional gitu. PISA berarti Program International Assessment gitu. Nah, kalau ngomongin internasional berarti seluruh negara. Nah, tapi tergantung negara mana aja yang ikut gitu ya. Oke, nah di sini harus baca nih Bapak Ibu, masalah lainnya apa, tujuannya sasaran AKMI apa. Semua dibaca nih benar-benar dipahamin, karena kenapa nanti ada pre-assessment nih. Nah, pre-assessment nih, contohnya ini bukan punya saya, ini punya peserta, tapi saya tahu passwordnya. Nah, assessment ini hanya diberikan kesempatan 1 kali. Kalau 1 kali dan soalnya cuma 5. Kalau Bapak dan Ibu nggak baca dulu, nilainya jadi jelek gitu. Ya, paham ya? Oke. Nah, nanti harus dibaca satu-satu ya Bapak Ibu modulnya. Kenapa? Karena setiap pembelajaran modul pasti ada assessment. Nah, ini misalnya. Ini menjadi instruktur yang baik gimana? Nah, kalau ini buat saya, kalau instruktur. Tapi kalau Bapak dan Ibu adalah menjadi guru yang profesional bagaimana. Tapi sama aja intinya kan, instruktur atau guru kan sama-sama kita yang menjadi di atas atau kita yang mengajar gitu. Nah, nanti di sini nih ada uji apa nih? Ini kan pre-assessment tadi udah ya, dari atas pertanyaan-pertanyaannya dari modul yang di atas. Lalu nih, pra-assessment literasi numerasi. Nah, ini tuh ada kegiatannya. Nah, jangan sampai nilainya, nah ini kan katanya nilai, bobot nilainya di sini 0 tuh. Kesempatan mengulangnya 0. Berarti ini diberikan kesempatan ngulangnya cuma 1. Nah, kan jelek ya Bapak Ibu kalau nilainya 0, ya nggak sih? Ya nggak sih? Jadi kalau bisa dikerjakannya benar-benar ya Bapak dan Ibu. Dan mohon ngerjain tes modulnya ini jangan di handphone. Karena di handphone itu bisa jadi sinyalnya kurang kuat dan loadingnya itu nggak sempurna. Kalau loadingnya nggak sempurna, nanti soalnya itu soalnya kepotong-kepotong atau nggak kelihatan. Atau tadinya lagi masuk, toto keluar sendiri. Padahal tesnya belum selesai. Nah, kalau misalnya keluar sendiri tesnya belum selesai, otomatis
tesnya itu dianggap selesai oleh si LMS ini dan Bapak Ibu nilainya 0 gitu. Dan nggak bisa mengulang. Nggak bisa juga ngasih tahu ke saya, misalnya Bu Atika, tadi saya tes di handphone, terus keluar sendiri, terus saya nggak bisa ngulang lagi. Saya nggak bisa karena saya bukan yang membuat modul ini. Saya hanya menginstruksikan, saya hanya menjelaskan, mentransfer bagaimana cara belajar di modul ini. Tapi saya nggak bisa ngotak-ngatik apa yang udah Bapak Ibu lagi kerjakan di modul ini gitu. Jadi saya nggak nerima komplain itu karena saya bukan yang ngotak-ngatik atau saya bukan teknisinya dalam LMS ini. Saya hanya menjelaskan bagaimana sih penggunaan modul ini. Gitu. Oke, selanjutnya seperti itu aja sampai bawah. Nah, jangan buru-buru ya Bapak Ibu, waktu kita itu sampai 2 minggu. Otomatis jangan buru-buru karena saya ngomong kayak gini, terus Bapak dan Ibu dapat misalnya passwordnya terus diselesaikan dalam 1 hari atau 2 hari si modul itu. Nggak akan selesai karena itu banyak. Pelan-pelan aja, pelan tapi pasti. Waktu pengerjaan modul itu sampai minggu depan, sampai BIMTEK kita selesai gitu. Jadi jangan buru-buru ya Bapak Ibu. Maksudnya saya hilang kayak kirim. Kenapa Bu Siti? Bu mau tanya Bu. Ya boleh. Bu, untuk apa mengerjakan itu modul kan memang ada nilainya. Nah, itu ada standarnya nilai apa enggak Bu? Maksudnya seperti lulusnya apa, gitu ya. seperti Lulusnya. Lulusnya. Iya, KKM-nya 70, Pak. Jadi kalau misalnya nilainya 40, 50 otomatis itu sudah tidak lulus gitu. Cuma nanti dirata-ratain. Jadi di modul itu misalnya ada 10 kali tes gitu. Berarti dari yang pertama kali tes sampai ke 10 kali tes itu nilai Bapak dan Ibu dirata-ratain untuk mendapatkan sertifikat gitu. Jangan buru-buru ya, Pak. Dan tolong Bapak Ibu kerjainnya jangan di handphone tapi di laptop. Kayak tadi kenapa? 1 sinyalnya lebih kuat di laptop, 2 loadingnya lebih sempurna di laptop, dan 3 lebih gede kan layar laptop, otomatis Bapak dan Ibu baca soalnya lebih enak. Dan setiap ngerjain soal atau tes itu ada waktunya. Ada waktunya tuh misalnya 5 soal untuk 40 menit gitu. Biasanya ada waktunya. Jadi Bapak dan Ibu benar-benar harus fokus. Kalau misalnya di sekolah lagi hektik nih, mendingan Bapak Ibu jangan ngerjain modulnya dulu. Ngerjainnya pada saat Bapak dan Ibu tenang. Misalnya di rumah misalnya. Atau kalau mau di sekolah di tempat yang sepi gitu. Maksudnya jangan rame-rame atau lagi hektik nanti nggak fokus. Nanti pengerjaan modulnya jadi jelek gitu. Nilainya jadi kalau jelek. di rumah jaringannya jelek gitu. Oh, di rumah jaringan jelek. Berarti kalau di sekolah tapi di tempat yang nyaman, comfort ya, tempat yang sepi, sunyi. Jadi masuklah untuk Bapak dan Ibu belajar. Karena ini kan belajar mandiri. Gitu ya Pak, Bu. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Mohon PPT-nya di-share di grup ya Bu. Kayaknya udah saya share, tapi nggak tahu semuanya apa belum, nanti saya share lagi. Gitu. Saya udah share juga linknya ya. Tapi itu link buat masuk ke LMS-nya aja. Kalau apa username sama password-nya nanti saya coba tanyakan ke panitia apakah seluruh Bapak Ibu udah dapat atau belum. Kemarin sih bilangnya masih proses gitu, tapi hari ini saya nggak tahu. Makanya ditunggu sampai malam. Kalau nggak ada juga besok Bapak dan Ibu bikin list itu yang saya bilang di grup. Oke Pak, Naisrullah silakan. Kenapa mohon PPT di-share? Oke, iya. Apalagi Pak? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akun Madrasah Reform yang kami sudah daftar, itu di status verifikasinya gagal verifikasi Bu. Itu bagaimana Bu? Madrasah Reform berarti verifikasi yang pertama Bapak biodata ya Pak? Biodata terus ya, betul. Upload. Ya, Kenapa kan gagalnya Pak? Tulisannya apa gagalnya kenapa? Itu tertulis tanda tangan tidak sama gitu Bu. Oh, tanda tangan tidak sama. Coba aja lagi Pak kalau hanya tanda tangan tidak sama. Biasanya bisa kok gitu. Bapak bukanya di laptop apa di handphone? Di laptop. Di laptop. Ya coba di handphone gitu. 2 kali coba aja pokoknya yang mana yang berhasil gitu. Kalau misalnya nggak bisa juga tapi nanti tidak perlu daftar ulang ya Bu ya? Maksudnya tidak perlu daftar kembali ya? Coba ya nggak daftarnya pokoknya di BIMTEK tindak lanjut daring 3 itu Pak. Iya. Ngeklik itu kan Pak. Biasanya nama Bapak kalau udah terdaftar di undangan, surat undangan,
Bisa ya kalau misalnya masalahnya cuma di tanda tangan itu. Oh ya kan kalau dari surat undangannya jelas sudah masuk Bu, karena kan udah masuk. sudah ikut. Berarti Ya, pokoknya Bapak di sampai Madrasah Reformnya di webnya itu iya. gagal verifikasi keterangannya. Iya, ya udah. Coba nanti di handphone, terus sampai ke download PDF-nya itu, Pak. Biasanya di handphone Kalau nanti PDF-nya sudah download Bu. Sudah. udah terdownload, berarti udah berhasil, Ya, Pak. Sudah berhasil Oh itu. ya sudah. Kalau udah sampai berarti yang PDF, keterangan itu diabaikan saja berarti Bu ya. kalau sudah sampai PDF, ya berarti udah berhasil, Pak. Kalau belum, biasanya PDF-nya nggak ke-download. Oh iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ini kayaknya ada yang baru datang ya. Pak Muhammad Siswanto baru datang ya, Pak. Pak Muhammad Siswanto, tolong isi daftar hadir ya. Di kolom chat. Oke, besok lagi datangnya 7:30 ya, Pak, joinnya. Ya. Ini karena sedikit aja nih, jadi saya bisa Bentar, Bu. Bentar, sebenarnya. Pak. Ini soalnya kita mau selesai nih sebentar lagi. Pak Siswanto, tolong ini ya, isi daftar hadirnya di link chat. Nih, saya chat tuh. Saya chat di Zoom ini, silakan diklik linknya, terus isi daftar hadir. Oh iya, saya klik ini ya. Ya, klik Pak. Oke, nanti modulnya saya share ya Bapak Ibu di kolom WhatsApp Bapak Ibu, di WhatsApp, di grup WhatsApp kita. Nah, besok lagi kayaknya tuh semuanya jam 7:30. Kalau bisa Bapak Ibu hadirnya tepat waktu ya, on time. Kenapa? Karena infonya ketinggalan gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak, Bu, apa boleh Pak Bu, Nasrul? mau tanya. Ya. Di grup kan jenengan nge-share yang app madrasah.kemenak.go.id komponen event. Nah, itu untuk pendaftaran apa ya, Bu ya? Itu kan daftar AKMI, Pak. Kalau dulu udah pernah. Itu daftar AKMI-nya. Jadi Bapak sebagai peserta AKMI. Terus kan nanti di situ ada tuh banyak tuh. Bapak sebagai apa? Bapak kliknya sebagai BTL AKMI daring 3. Ya, masuknya ke BTL AKMI. Kalau dulu kan 3. udah pernah daftar. Tapi sebagai anggota, Bu, sebab kan ketidaktahuan dari kami kan memang belum ada yang memandu untuk daftar ke BTL AKMI. Nah, itu nanti berarti dari madrasah kami daftar lagi yang BTL AKMI angkatan 3 untuk 2 orang gitu ya, Bu ya. Satu aja, Bapak daftar diri sendiri aja. Bapak yang daftar maksudnya sendiri. Kan sama kan biasanya kan untuk yang ikut BIMTA kan per madrasah kan 2 orang. Tapi itu kan gitu. Inputnya berarti kan satu akun saya, satu akun guru yang lain gitu ya kan, Bu? Tapi Bapak isi biodata Bapak sendiri. Isi sendiri aja Pak, isi mandiri. Siap-siap. Karena makasih, nanti Bu. Karena di situ nanti ada ngupload KTP, ngupload NPWP, ngupload surat tugas, sama ngupload buku rekening gitu. Jadi itu rekening NPWP, KTP, surat tugas. Oke, Pak Siswanto, ada pertanyaan nggak Pak Siswanto? Ya, saya udah ngisi daftar hadir, Bu. Oke, besok datangnya lebih pagi ya Pak. Ya kedengeran ya Pak? Maaf Bu, apa Bu? Joinnya besok lebih pagi ya Pak. Apa? Datang masuk link Zoom-nya Oh iya besok Bu, lebih saya pagi tadi ya. udah jam 7:04 ya. Terus kemana? Salah link? Tapi masih belum paham. Oh gitu ya. Mudah-mudahan besok paham ya. Bapak Ibu. Ya, maaf ya. Iya nggak apa-apa Pak. Namanya juga baru ya. Bapak Ibu besok habis join klik breakout ya. Saya ingetin lagi. Nah ini Bu Laila juga nih baru datang. Padahal kita udah mau udahan. Bapak Ibu yang lain udah oke belum nih? Ada pertanyaan nggak nih? Yang lain gimana? Udah oke ya? Ya, saya harap udah oke. Ini saya mau ke Bu Laila dulu ya. Bu Laila Tusukiyah hadir. Bu Laila. Bu Laila. Bu Laila.
Bu Laila. Bu Laila. Ini kalau nggak ada saya mau akhiri nih. Bapak Ibu udah cukup? Ada lagi pertanyaan? Mumpung kita ini nih telekomunikasi tatap maya. Bu Laila. Ini besok tetap jam 7.20 nggak, Bu? Bapak Ibu udah saya share, udah di-share belum di grup itu Jadwal. Jadwal, Sudah, Bu. Sudah. Nah, itu ikuti jadwalnya ya, Pak Bu. Kalau di situ 7.30 berarti nanti Bapak Ibu on time lah. 7.25 lah udah masuk Zoom-nya gitu. Pokoknya ikutin sesuai jadwal. Bapak dan Ibu misalnya baru masuk WhatsApp grup, otomatis kan yang atas-atas itu biasanya nggak ada ya. Tolong ngomong gitu. Share, nanti saya share lagi. Oke nih saya share habis ini. Oke, ada Terus lagi gini, nggak? Bu. Apa? Terus gini, kan banyak yang ketinggalan. Iya, betul. Saya sarankan untuk share link YouTube-nya, Bu. Oh gitu, oke. Nanti coba saya share link YouTube-nya ya Bapak Ibu biar nggak ketinggalan lagi. Ini sudah saya record sih, jadi tinggal Bapak dan Ibu bisa pelajari kalau ketinggalan. Makasih ya Pak Nasrul ya atas infonya, atas masukannya. Nanti saya bilang ke siap, Bu. instruktur yang lain. Bapak Ibu nanti ketemu instrukturnya ada 4 ya. Saya Ibu Tri Apriani Atika mempelajari atau menginstruksikan Bapak Ibu dalam literasi numerasi gitu. Nanti ada instruktur yang lain dalam membaca, dalam sosial budaya sama sains. Nah, itu ada 4 instrukturnya gitu. Nah, saya di literasi numerasi gitu. Ya Bapak Ibu ya, paham ya? Bu Laila nih, Bu Laila, sebelum terakhir nih saya kasihan nanti kalau misalnya saya akhirin belum daftar padahal udah masuk. Bu Laila Tus ada nggak nih orangnya? Bu Laila mau unmute tapi tidak bisa Bu HP-nya. Oh gitu, oke. Pak, tolong dikasih tahu ya daftar hadirnya itu yang di link di klik. Oh ya, oke. Lagi deketan nggak Pak? Oh iya Bu, ini sudah deketan nih Bu. Oh ya. Oh ya, makasih Pak Nufian. Bu Laila, masuk ya itu daftar link hadirnya ya. Iya Bu. Ya, diklik ya. Oke, Bapak Ibu mohon kameranya dibuka dulu. Kita capture dulu nih. Jadi kalau misalnya ada yang Bu saya hadir tapi kok di klik Google Form-nya nggak ada, jadi bisa komplain gitu. Sebagai bukti juga ternyata kita sudah melaksanakan daring di hari ketiga ini tentang penggunaan modul. Oke, dibuka dulu kameranya, kita pose bareng. Oke, sip. Pak Sunario, Bu Laila, Bu Laila udah, Bu Siti. Oke, Bu Mamin. Oke, kita foto dulu Bu Mamin. Oke, ini L, ini pose L artinya literasi. Nanti ada pose gini namanya APMI ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita literasi dulu. Tahan ya Bapak Ibu. Pak Sunario. Oke, Bu Laila udah. Bu Siti. Oke, ntar ya Bapak Ibu sabar ya yang lain ya. Kita tunggu dulu nih teman-teman. Bu Siti sama Pak Nura. Bu Laila ini masuk lagi ya. Ya udah Pak Sunario sama Bu Siti kita tinggal Bu Siti kameranya udah bisa, Bu. Oh gitu, oke. Ayo Pak Nufian sama Bu Laila. Pak Siswanto. Oke. Saya klik nih ya, cepat. 1, 2, 3. Tahan ya Bapak Ibu, tahan. 1, 2, 3. Oke. Tahan dulu ya Bapak Ibu. Udah, selesai. Tapi jangan keluar dulu, saya kirim ke WhatsApp kita. Jangan kemana-mana dulu Bu, Pak. Oke. Satu lagi ganti ya. yang APMI. Ya, sekarang yang gaya APMI ya. Kemarin begitu nggak Bapak Ibu? Harus begitu ya, kalau nanti instrukturnya lupa Bapak Ibu aja yang ngingetin. Karena sebagai ini. Nah, APMI gini ya Bapak Ibu ya nih. Itu literasi Bu, ini kan. Ya, tadi L itu literasi, sekarang APMI. Oke. Kelihatan nggak nih tangan saya nih? Oke. 1, 2, 3. Yang lain mana tangannya? Ayo tangannya. Peace di dada. Oke. Bu Mamin, ayo 1, 2, 3. Oke, sip. Makasih, tahan. Maksudnya tahan, jangan keluar dulu, tapi udah boleh dilepas. Saya capture, saya taruh dulu di grup.
Oke, alhamdulillah berakhir untuk pembelajaran modul hari ini. Semoga Bapak dan Ibu paham dalam penggunaan modulnya. Dan besok kalau misalnya belum ada daftar username Bapak dan Ibu, silakan bikin daftar ya di grup WA. Nanti tulis misalnya yang belum mendapatkan username LMS, misalnya 1 Mamin gitu, 2 Nufian gitu, 3 misalnya Nasrullah gitu. Link di bawah ya, yang rapih ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bu, bolehlah sudah masuk daftar? Daftar mana Pak? Daftar hadir. Oh, daftar hadir. Iya, maksudnya nanti ya, makasih ya Pak ya. Yang Google. Google loh. Ya, oke. Iya. Nanti Bapak dan Ibu ditunggu aja sampai malam ini apakah dapat password LMS-nya apa tidak. Halo, tidak. ini sudah bisa Pak. Sudah Apa? masuk. Masuk apa Pak? Ya, sudah masuk. LMS-nya? Ya. Masuk apa Pak? Oh enggak Bu, tetangga sebelah. Oh gitu, oke. Oke, cukup sekian ya untuk hari ini. Semoga dalam penggunaan modulnya tidak ada masalah, baik itu username-nya, password-nya, pokoknya sign in-nya atau masuknya itu bisa gitu. Dan dalam pembelajaran modulnya secara mandiri juga bisa. Jangan buru-buru, bacanya pelan-pelan aja. Kalau misalnya Bu Nur Aliyah udah banyak, tapi misalnya Bu Janatul belum, jangan buru-buru. Bukan cepet-cepetan ini, tapi baik-baikan dalam mendapatkan nilai gitu, dalam berliterasinya gitu. Gak usah buru-buru karena tesnya hanya ada 1 kali kesempatan. Jadi jangan sia-siakan kesempatannya karena nanti nilainya itu di rata-rata. Kalau nilainya kecil, nanti yang ada di sertifikat LMS itu juga kecil gitu. Jadi jangan sampai nilai yang ada di sertifikatnya kecil. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada kesulitan-kesulitan bisa ditanya via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Besok on time ya sesuai jadwal. Silakan cek jadwalnya ya Pak Nufian. Iya Bu, makasih. Sama-sama. Boleh live Bapak Ibu, silakan.